Kenapa teknologi yang katanya dibuat untuk memudahkan hidup malah sering bikin kita capek, tertekan, bahkan merasa diawasi? Padahal hampir semua teknologi besar di dunia ini lahir dari niat yang baik, tapi di suatu titik arahnya berubah. Dan yang bikin merinding, perubahan itu terjadi perlahan tanpa kita sadari. Di video kali ini kita akan bahas 5 teknologi yang awalnya diciptakan untuk kebaikan manusia, tapi seiring waktu justru membawa dampak yang tidak pernah direncanakan. Bukan teori konspirasi, bukan menakut-nakuti, tapi fakta yang sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari. Inilah kisah teknologi yang berubah arah. Media sosial awalnya lahir dari kebutuhan yang sangat manusiawi. Para penciptanya ingin membuat orang tetap terhubung meskipun terpisah jarak. Di awal, platform ini bahkan tidak memiliki algoritma rumit. Semua postingan muncul secara kronologis sesuai urutan waktu. Beberapa pendiri media sosial generasi awal justru membayangkan platform ini hanya dipakai beberapa menit sehari, sekedar untuk mengecek kabar teman. Namun seiring bertambahnya pengguna, arah teknologi ini berubah. Media sosial tidak lagi diukur dari seberapa baik ia menghubungkan orang, tapi dari seberapa lama orang bertahan di dalamnya. Algoritma mulai dioptimalkan untuk satu hal, perhatian. Dari sinilah muncul sistem yang mempelajari emosi manusia. Bukan siapa kita, tapi reaksi apa yang paling mudah dipicu. Konten yang membuat orang marah, tersinggung, atau takut terbukti membuat durasi pengguna meningkat drastis. Tanpa disadari, media sosial berubah dari alat komunikasi menjadi mesin pengelola emosi massal. Kedepan, teknologi ini sebenarnya tidak harus menjadi musuh. Media sosial tetap bisa menjadi alat yang bermanfaat jika manusia menyadari cara kerjanya, mengatur waktu, memilih apa yang dikonsumsi, dan memahami bahwa tidak semua yang muncul di layar adalah cermin dunia nyata. Karena semakin kita sadar, semakin kecil peluang kita dikendalikan olehnya. Nah, media sosial kelihatannya cuma soal posting dan scrolling kan? Tapi setelah ini kita akan melihat teknologi lain yang mencatat sesuatu yang jauh lebih konkret. Kemana kita pergi dan bagaimana hidup kita bergerak setiap hari. Biar paham maksudnya, kita lanjut ke teknologi kedua. GPS dan peta digital awalnya diciptakan untuk tujuan yang sangat sederhana, membantu manusia menemukan jalan. Teknologi ini berangkat dari kebutuhan militer, lalu berkembang menjadi alat navigasi sipil yang memudahkan siapapun untuk bepergian tanpa takut tersesat. Di awal pengembangannya, akurasi GPS sengaja dibatasi untuk publik karena dianggap terlalu sensitif. Namun seiring waktu, nilai utama GPS bukan lagi pada petanya, melainkan pada data pergerakan penggunanya. Dari pola lokasi saja, sistem bisa membaca rutinitas manusia dengan akurasi tinggi. Kapan seseorang berangkat kerja, kapan pulang, bahkan kapan pola hidupnya mulai berubah. Ketika rute harian seseorang tiba-tiba berbeda, sistem bisa mendeteksi lebih cepat daripada orang-orang terdekatnya. GPS tidak hanya menunjukkan kemana kita pergi, tapi juga mencatat bagaimana hidup kita berjalan. Kedepan, teknologi ini tetap akan sangat membantu, terutama untuk efisiensi dan keselamatan. Tapi manusia perlu menyadari bahwa setiap kemudahan selalu meninggalkan jejak. Memahami izin aplikasi, membatasi akses yang tidak perlu, dan sadar bahwa lokasi adalah bagian dari identitas digital menjadi langkah kecil yang penting. Nah, jika GPS memetakan kemana kita pergi, teknologi selanjutnya ini malah memetakan siapa diri kita. Biar kebayang bahayanya di mana, kita lanjut ke teknologi ketiga. Kamera pengawas pertama kali digunakan untuk meningkatkan keamanan. Tujuannya jelas, yaitu mencegah kejahatan dan merekam kejadian berbahaya. Di masa awal, kamera ini hanya merekam video mentah tanpa analisis apapun. Selama bertahun-tahun, kamera pengawas dianggap pasif hanya sebagai saksi bisu. Namun kini, kamera tidak lagi sekedar melihat. Teknologi pengawasan modern mampu menganalisis perilaku, bukan hanya wajah, tapi juga cara berjalan, jarak langkah, dan pola gerakan tubuh. Pola ini dikenal sebagai identitas perilaku, dan jauh lebih sulit disamarkan dibanding wajah. Artinya, seseorang bisa menutupi wajahnya,
tapi tetap dikenali dari caranya bergerak. Kamera pengawas perlahan berubah dari alat keamanan menjadi sistem pengenalan manusia. Kedepan, tantangannya bukan pada teknologinya, melainkan pada batas penggunanya. Keamanan dan privasi harus berjalan seimbang. Tanpa aturan yang jelas, teknologi ini bisa melampaui tujuannya. Tapi dengan pengawasan yang tepat, ia tetap bisa melindungi tanpa menghilangkan kebebasan. Tapi ini belum puncaknya. Jika kamera mulai mengenali manusia di dunia nyata, ada teknologi lain yang mengenali kita di dunia digital. Dan efeknya mungkin paling sering kita rasakan tanpa sadar. Jawabannya ada di teknologi keempat. Mesin rekomendasi awalnya diciptakan untuk membantu manusia memilih di tengah lautan informasi. Tujuannya sederhana, menghemat waktu dan tenaga. Di awal kemunculannya, sistem ini hanya berdasarkan kesamaan sederhana, seperti apa yang sering ditonton atau didengar. Namun arah teknologi ini berubah ketika platform menyadari satu hal penting. Manusia paling mudah dikendalikan saat berada di kondisi setengah puas. Mesin rekomendasi tidak lagi berusaha membuat pengguna puas, melainkan cukup tertarik untuk tetap bertahan. Konten disusun agar selalu terasa ada kelanjutan. Inilah alasan mengapa kita sering berniat menonton sebentar, tapi akhirnya menghabiskan waktu jauh lebih lama dari rencana. Sistem ini tidak memaksa, tapi mengarahkan dengan sangat halus. Kedepan, teknologi ini sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan kesadaran. Manusia perlu belajar berhenti, bukan karena lelah, tapi karena memilih. Karena pada akhirnya, kemampuan paling berharga di era digital adalah kemampuan untuk mengendalikan perhatian sendiri. Mesin rekomendasi kelihatannya cuma nyaranin konten, padahal ia sangat jago bikin kita betah. Tapi semua ini akhirnya bermuara ke satu tempat. Di teknologi terakhir, kita akan lihat kemana semua data, kebiasaan, dan jejak digital ini dikumpulkan. Kita akan tahu di teknologi kelima ini. Cloud diciptakan untuk menyimpan data agar aman dan mudah diakses dari mana saja. Awalnya, ini adalah solusi untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat. Konsep cloud pertama kali muncul jauh sebelum internet secepat sekarang, dan sempat dianggap tidak realistis. Namun kini, cloud bukan hanya tempat penyimpanan file. Ia menjadi pusat kehidupan digital manusia. Foto, dokumen, bahkan identitas digital kita tersimpan di server milik pihak lain. Arah teknologi ini berubah dari alat bantu menjadi ketergantungan. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki akses ke data, tapi bukan kendali penuh atasnya. Akun bisa dibatasi atau ditutup oleh sistem otomatis tanpa interaksi manusia. Kedepan, cloud tetap akan menjadi fondasi dunia digital, tapi manusia perlu memahami batasnya. Menyimpan dengan sadar, membuat cadangan pribadi, dan tidak menyerahkan seluruh hidup digital pada satu sistem. Karena kenyamanannya terlalu mutlak, seringkali datang bersama risiko yang tidak terasa di awal. Tidak ada teknologi yang lahir dengan niat jahat. Hampir semuanya dibuat untuk membantu manusia. Tapi teknologi tidak hidup sendiri. Ia tumbuh bersama kepentingan, bisnis, dan kebiasaan kita. Jadi mungkin masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada arah yang kita biarkan terjadi. Karena teknologi akan terus berkembang, pertanyaannya hanya satu. Apakah kita masih mengarahkannya atau justru kita sedang diarahkan? Sampai ketemu di kisah teknologi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.